فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap matan Qatrun Nada wa Balis Sada karya al-Imam Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullah, seperti biasanya setorakan terlebih dahulu matan jurumiyahnya. Tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Sekarang kita akan membahas pembahasan yang tidak panjang, hanya sekedar pengulangan yang dulu pernah dipelajari di Jurumiyah dan juga Mutamimah. Akan tapi ada sedikit tambahan yang perlu diperhatikan dan direnungi serta dipahami. Kita lihat di sini, qala al-mu'allifu rahimahullah wa huwa darban. Darban ay qisman aw naw'an, bukan dua pukulan ya. Nah, jangan diartikan dia memiliki dua pukulan, salah. Nah, tapi dia memiliki dua macam, dua jenis. Mafhum? Mu'rabun wa huwa ma taghayyara akhiruhu bisababil awamil ad-dakhilah alaih. Jadi isim itu secara pembagian berubahnya ataukah tidak harokat akhirnya terbagi menjadi dua, mu'rab dan mabni. Mafhum? Kita lihat yang mu'rab dulu di sini. Pengertian yang didefinisikan oleh beliau, oleh Imam Ibn Hisham rahimahullah, mu'rabun wa huwa ma taghayyara akhiruhu bisababil awamil ad-dakhilah alaihi kazaidin. Yang pertama mu'rab yaitu isim yang berubah akhirannya dengan sebab amil-amil yang masuk padanya. Dulu sudah pernah kami jelaskan, yang berubah sebenarnya bukan zat akhirannya, cuman keadaannya. Keadaan harokatnya itu yang berubah. Adapun hurufnya enggak berubah. Contohnya, na barakallahu fiik, jaa salihun, ra'aitu salihan, marartu bis salihin. Salihun, salihan, salihin, yang berubah apa? Keadaan harokat akhir kata atau zat huruf akhir kata? Harokatnya, keadaannya. Sehingga para ulama menjelaskan ucapan ma taghayyara akhiru ma taghayyaru ahwal awakhirih. Yang berubah itu ahwalnya, keadaannya. Paham? Yaitu isim yang berubah keadaan akhirannya. Min raf'in ila nasbin ila jarrin. Paham ya? Rafa, nasab, jar. Antum perhatikan. Jaa salihun, ra'aitu salihan, marartu bis salihin. Salihun, salihan, salihin, keadaan harakat akhirannya berubah-ubah atau tidak? Ayo, ini namanya mu'rab isimnya. Paham? Sebabnya ada enggak? Ayo, bisababil awamil ad-dakhilah alaih, dengan sebab amil yang masuk padanya. Berarti amilnya mana? Jaa. Ra'aitu ba di sini. Mafhum? Dengan amil-amilillah terjadi perubahan harakat akhir kata. Mafhum? Ayo, tanpa amil kana mutawaqqifan. Dulunya sebelum ada awamil dia mutawaqqif. La salihun wala salihan wala salihin. Salih itu sebelum adanya awamil. Setelah ada awamil menjadilah dia salihun, baik awamil lafzi ataupun ma'nawi. Ya kan? Kalau ma'nawi salihun talibun, salih ada seorang pelajar. Ma'nawi mutada. Tapi kan ada amilnya. Kalau yang lafzi ini bisa dipahami, perubahan keadaan akhir kata ini harokatnya ini namanya mu'rab. Ini namanya apa? Isimnya mu'rab. Perubahannya namanya i'rab. Harokatnya namanya i'rab. Bedakan. Jadi salihun, salihan, salihin, dhammah, fathah, kasrah, harokatnya namanya harokatul i'rab. Isimnya salih ini namanya mu'rab. Jangan sampai tertukar lah ya. Ini harokat apa? Harokat mu'rab, salah. Harokat i'rab. Isimnya mu'rab atau i'rab? Mu'rab, bukan i'rab. Paham bedanya? Ayo, makanya disebutkan dalam matan Jurumiyah babul i'rab. Karena i'rab yang diinginkan adalah perubahan, bukan isimnya itu. Paham? Bukan fiilnya, tapi perubahannya. Tapi kalau isimnya
kalimatnya, katanya itu, paham ya? Itu dikenal dengan mu'rab. Begitu juga mabni dan bina. Mabni kembali ke mana? Kembali ke lafadznya, lafdzun mabni. Bina kembali ke harokatnya, harokatul bina. Paham insyaallah? Ayo. Kita ulang sedikit di sini. Al-mu'rab adalah ma taghayyarat harakatu akhirih bisababi dukhulil awamil alaih. Isim mu'rab itu isim yang berubah harakat akhirannya. Ini yang kami jelaskan sekalian ini berarti kan, yaitu isim yang berubah harakat akhirannya dengan sebab masuknya amil-amil padanya. Sebab berubahnya karena apa? Amil. Nah, amil itu jamaknya awamil. Antum harus tahu definisinya amil itu apa. Sudah kami lewatin di jurumiyah, dilewatin lagi di mutamimah. Sekarang pun anak kenalkan lagi. Paham ya? Karena ibaratnya diupdate ulang. Karena sekarang kita sudah masuk ke qatrun nada. Apa itu amil? Al-amil huwa ma aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Ma aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Sesuatu yang mengharuskan keadaan akhir kata menjadi satu keadaan. Ma aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Sesuatu yang mengharuskan akhir kata itu menjadi satu keadaan. Itu namanya amil. Jaa salihun, menjadikan salihun ini salih saja, enggak boleh salihan wala salihin. Ini berarti amil. Ra'aitu salihan, apakah boleh salihun? Enggak boleh. Apakah boleh salihin? Enggak boleh. Salihan satu keadaan. Kenapa? Amilnya ini ra'aitu ini. Fi'il fa'il perlu maf'ul bih. Marartu bi Zaidin. Al-bi atau al-ba'zam? Al-ba. Ingat-ingat kemarin ya, faedahnya kemarin, karena satu tersusun dari satu huruf disebutkan namanya. Al-ba, mafhum? Jadi marartu bi salihin. Nah, salihin ini satu keadaan atau berapa keadaan? Menjadi satu keadaan atau tidak? Menjadi satu keadaan dengan amil. Mana amilnya? Ba. Boleh enggak marartu bis salihun? Marartu bis salihan? Enggak boleh, berarti amil. Ma aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Dihafalkan itu ya. Kemudian contohnya yang fi'il, yadhabu, lan yadhaba, lam yadhab. Berubah atau tidak? Berubah. Yadhabu semula marfu' dengan dhammah, lan yadhaba mansub dan fathah, lam yadhab majzum dengan sukun. Perubahan akhir kata ini, harokatnya, keadaannya, ini namanya fi'ilnya mu'rab. Perubahan harokatnya harakatul i'rab. Paham? Perubahannya i'rab, adapun lafadznya mu'rab. Mahfum insyaallah? Ayo. Langsung kita lanjutkan lagi di situ. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa mabniyun. Yang kedua mabni. Kata beliau wa huwa bi khilafih. Yang mana mabni itu bi khilafih, berseberangan dengan mu'rab, lawan dari mu'rab. Nah, apa mabni? Sudah kami definisikan di sini karena di sini beliau tidak menyebutkan definisi. Beliau langsung menyebutkan dengan apa? Contoh. Kita lihat, mabni adalah ma lazima. Ini memnya pendek ya, ma lazima. Ma lazima halatan wahidah. Sesuatu yang senantiasa dalam satu keadaan. Nah, senantiasa sesuatu yang senantiasa terus-menerus dalam satu keadaan. Paham? Enggak berubah sama sekali. Kemasukan amil atau enggak kemasukan amil, dia enggak berubah sama sekali. Wala tataghayyar harakatu akhirih bisababi taghayyuril amil. Perhatikan, wala tataghayyar harakatu akhirih bisababi taghayyuril awamil. Dia enggak akan berubah. Harakat akhirannya itu enggak akan berubah dengan sebab berubahnya amil-amil. Amilnya berubah-ubah pun biarin. Dia tetap dalam satu keadaan, enggak akan berubah. Paham ya? Nah, contohnya haula'i. Jaa haula'i. Ra'aitu haula'i. Maratu bihaula'i. Haula'i dalam tiga keadaan berubah enggak itu harakatnya? Enggak berubah. Kemasukan amil atau enggak kemasukan amil dia enggak berubah. Haula'i. Enggak ada jaa haula'u, ra'aitu haula'a, enggak ada. Mafhum? Ini namanya mabni. Lafadznya lafadz mabni, harakatnya harakatul bina. Lafadznya lafadz mu'rab, harakat perubahan namanya harakatul i'rab. Paham insyaallah, jangan tertukar loh ya istilahnya.
Jadi dia sesuatu yang lazimah, senantiasa terus menerus, halatan wahidah, dalam satu keadaan, wala tatakhayyar, dan tidak berubah, harakatu akhiri, harakat akhirannya, bisawabi takhayyuril awamil, dengan sebab berubahnya amil-amil yang ada. Mafhum? Jadi amil-amil berubah pun enggak akan berubah dia. Nah, di sini kita lihat di sini dalam matanya ini. Kata beliau kahaula'i, seperti haula. Haula masuk dalam mabni al-kasri. Karena al-mabni, isim yang mabni sini terbagi menjadi 4. Imma mabni al-kasri, imma mabni al-fathi, imma mabni al-dhamm, imma mabni al-sukun. Wa aslul bina as-sukun. Paham ya? Naam. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Kita lihat dulu ya. Naam. Setiap huruf itu semuanya berhak untuk mabni, dan hukum asal mabni mabniun ala sukun. Mafhum? Nah, makanya nanti disebutkan beliau di akhir wa huwa aslul bina. Kita lihat dulu biar mudah dipahami. Kata beliau ka haula'i fi luzumil kasri. Seperti lafaz haula di dalam apa? Di dalam senantiasanya dia di kasrah. Perhatikan, jaa haula'i, ra'aitu haula'i, maratu bi haula'i. Apakah haula'i harakat akhir kata itu berubah-ubah? Tidak. Walaupun berubah-ubah apa amilnya, itu namanya mabni. Mafhum? Tapi kalau, makanya ada definisi yang lain, li ghairi amil, tanpa amil. Jadi walaupun tanpa amil pun dia nggak akan berubah-ubah. Berarti nanti kalau ada isim yang dia itu tidak berubah tapi dengan amil, berarti bukan mabni. Bisa dipahami? Contohnya subhanallah. Subhana ini nggak pernah berubah, ya subhanallah nggak pernah, subhanallah, subhanallah nggak pernah. Tapi apakah mabni? Kita katakan tidak, karena ada amil yang dibuang. Usabbihu subhana. Aidan. Wa kadzalika aidan, pernah atau dengan aidun, aidin? Nggak pernah. Itu juga nggak berubah tapi nggak mabni. Karena dengan amil, adaya itu aidan. Raja'a yarji'u ruju'an. Paham? Ayo. Jadi jangan sampai keliru ya memahaminya. Awalan, tsaniyan, tsanisan, rabi'an, biasanya seperti itu kan? Kok tiba-tiba awalan? Enggak pernah awalun, awalin di situ. Mabni atau bukan? Kita katakan bukan mabni karena ada amil yang dibuang. Apa? Awal tu awalan, sanai tu saniyan. Mafhum? Sehingga sebagian mereka mendefinisikan ma lazima akhiruhu halatan wahidah li ghairi amil. Mabni itu sesuatu yang senantiasa akhirannya dalam satu keadaan, naam, walaupun tanpa adanya amil. Ini ada yang kurang kelihatannya ya. Ma lazima akhiruhu, sesuatu yang senantiasa, naam, terus menerus akhirannya itu satu keadaan. Atau mungkin yang kurang situ ya. Jadi biasanya ada definisi yang lain, ma lazima akhiruhu halatan wahidah li ghairi amil. Ucapan li ghairi amil ini penting loh ya. Untuk mengeluarkan kalau dia senantiasa enggak berubah tapi ada amil yang dibuang. Paham? Seperti subhanallah, aidan, awalan. Mafhum insyaallah? Ayo. Contoh yang mabni al-kasri dulu. Di sini kata beliau sebutkan kahaula'i fi luzumi al-kasri, fi luzumil kasri. Wa kadzalika hadami wa amsi. Hadami ini disebutkan di dalam syarahnya itu, dan juga disebutkan dalam kitab yang lain, itu adalah ismul mar'ah, nama seorang wanita. Jadi sana ada pantun. Pantunnya itu kalau tidak salah, walau lal muzhijatu minal layali lama tarakal qatatibal manami idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Kisahnya seorang wanita, paham ya? Kemudian perempuan tersebut sudah diamani dan dipercaya, kalau dia bicara benarkan ucapannya. Itu kesimpulannya kita ada. Yang terakhir tadi, idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Kalau seandainya dia itu mu'rab, ma qalat hadamu. Paham? Di syarahnya kelihatannya ada syarahnya itu ya. Nah, dari syarahnya itu sebutkan, dan bahkan Al-Imam Sibawai rahimahullah itu sempat apa dipuji disanjung dengan pantun tersebut. Karena beliau ahli nahwu, jadi kalau Sibawai sudah mengatakan ini yaitu sampai-sampai dikatakan idza qala Sibawai fasaddiquhu fa innal qawla ma qala Sibawai. Paham ya? Maksudnya itu sekedar kisah saja. Syahidnya hadami nama perempuan. Mabniun alal kasri. Kemudian di dalam syarah disebutkan juga idza kana makhtuman biwaih.
Idza kana ismu makhtuman biwaih. Kalau ada nama orang diakhiri dengan waihi, itu mabni al kasri, sibawaihi, mardawaihi, manjawaihi, rohawaihi. Yang ada weh-weh-wehnya itu. Paham ya? Nah, itu mabni al kasri. Mafhum? Wala alam sebagian mereka ada mengatakan dari keturunan Bani Buwaih. Keturunan kerajaan Allah alam. Kalau Sibawayh ma'ruf ya, Sibawayh dikenal Sibawayh karena wajahnya yang ganteng ya, dan juga aromanya yang wangi, raihatut tufah, bau apel. Paham ya? Cuman yang diinginkan adalah karena wajahnya yang ganteng atau yang semisalnya. Mafhum? Syahidnya di sini hadami mabniyun ala kasri. Paham? Ada juga tambahan idza kana ismu makhtuman waih. Kalau ada nama diakhiri dengan apa waih mabni al kasri juga. Paham? Ja'a sibawaihi, ra'aitu sibawaihi, maratu bi sibawaihi. Mafhum? Wa amsi. Kalau amsi ini sebagian mereka memberikan tambahan. Naam. Idza kana al-muradu al-yawm alladhi qabla yaumik. Jadi amsi ini idza kana al-muradu al-yawm alladhi qabla yaumik. Apabila yang diinginkan itu hari yang sebelum harimu, yang kemarin berarti, kemarin ini. Karena nanti ada amsi yang al-amsi. Yang kemarin-kemarin. Tapi kalau yang kemarin sekarang ini, kemarin ini maksudnya kemarin yang sebelum hari ini, itu namanya amsi, itulah yang mabni al kasri. Idza kana al-muradu al-yawm alladhi qabla yaumik. Hari yang sebelum harimu. Hari apa sekarang? Sekarang ini istilahnya kalau diurutkan yang urutan sekarang ini loh. Hari apa sekarang ini? Kalau dimasukkan misalkan hari Rabu misalkan ya, atau misalkan hari Kamis misalkan, nah, berarti hari Rabunya itu loh. Itu namanya amsi. Sudah pahami? Ayo. Idza kana al-muradu al-yawm alladhi qabla yaumik. Itu baru mabni kasri. Jadi enggak ada amsa enggak ada. Ya ada amsi. Mafhum insyaallah? Ayo. Wa kadzalika hadami wa amsi fi lughatil hijaziyin. Ada khilaf berarti. Menurut ahli Hijaz, hadami wa amsi ini mabni kasri. Karena ada khilaf di sana, ada yang bacanya hadamu, amsu, paham ya? Nah, tapi kita ngikutin apa yang dikuatkan oleh Ibnu Hisham di sini aja, biar mudah. Kemudian mabni al-fathi, yaitu ahada asyara. Wa ka ahada asyara wa akhwatihi fi luzumil fathi. Pada senantiasanya dia di atas fathi, maksudnya senantiasanya mabni al-fathi. Paham ya? Senantiasa di fathah. Wa akhwatihi itu adalah ahada asyara ila tis'ata asyara. Paham ya? Mana akhwatihi ay ahada asyara akhwatihi ay ila tis'ata asyara. Paham tambahannya? Ucapan wa akhwatihi ay ila tis'ata asyara. Jadi bidang ahada asyara sampai tis'ata asyara itu mabniun ala fathil juz'ain. Jadi nanti ini ja'a ahada asyara taliban, ra'aitu ahada asyara taliban, marad bi ahada asyara taliban. Berubah enggak ahada asyaranya? Enggak berubah, itu sampai tis'ata asyara. I'rabnya bagaimana? Ja'a fil madin mabni al fathi la mahala al i'rab ahada asyara fa'ilun. Ingat fa'ilun mabniun ala fathil juz'ain fi mahalli raf'in. Atau boleh dengan cara yang lain, ahada asyara ismun mabniun ala fathil juz'ain fi mahalli raf'in fa'il. Paham? Paham? Talibannya tamyiz. Al-ism al-mansub waqa'a badal adad tamyizun. Ism mansub datang setelah adad tamyiz. Ra'aitu ahada asyara taliban. Ra'aitu fi'il fa'il. Ahada asyara maf'ulun bih. Mabniun 'alal fathil juz'ain fi mahalli nasbin. Atau ismun mabniun 'alal fathil juz'ain fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Paham? Talibannya apa? Tamyiz. Marartu bi ahada asyara. Ahada asyara ismun mabniun 'alal fathil juz'ain fi mahalli jarrin majrurun bil ba'. Taliban tamyiz. Mafhum soal Ishaq? Mafhum Hizam? Mafhum Raihan? Ayo, ini dikenal dengan mabni al-fathi, tapi fathil juz'ain. Fathil juz'ain. Bisa dipahami soalnya ya. Kalau contohnya yang enggak seperti ini apa ya? Kaifa. Kaifa contoh yang lain, biar atau enggak bingung. Kaifa haluk? Kaifa ja'a Zaidun? Paham ya? Di sini sama-sama kaifa. Mabni al-fathi. Tapi beda Arabnya. Direnungi baik-baik.
Kaifa ini kan sekarang isim yang mabni al fathi kan, kaifa di antaranya. Biar mudah antum, ini kan fathil juz'ain. Mudah juga sebenarnya sebagai contoh yang beliau contohkan di sini, tapi ana tambahkan contoh lagi. Kaifa haluk, kaifa jaa Zaidun. Dua-duanya kaifa tapi beda i'rabnya. Cara mengetahuinya dengan jawabannya. Kaifa haluk, hali khairun. Khairun itu ibaratnya seperti kaifa. Berarti kaifa ism istifham mabniun al fathi fi mahali raf'in khabar muqaddam. Haluka mubtada' muakhar. Seakan-akan kaifa haluk hali khairun. Paham? Kaifa jaa Zaidun, bagaimana datangnya Zaid? Jaa Zaidun raqiban. Raqiban apa i'rabnya? Hal. Sehingga raqiban seakan-akan kaifa ini. Bisa dipahami? Ayo, Pak. Berarti kaifa i'rabnya ismu istifham mabniun al fathi fi mahali nasbin hal muqaddam. Jaa Zaidun fi'il fa'il. Paham? Diketahui dengan apa? Jawabannya. Itu cara memudahkan untuk memahami apa i'rabnya. Kadang dengan jawabannya lebih jelas. Kaifa haluk? Kaifa haluk hali khairun. Khairun itulah seperti kaifa. Jadi kaifa khabar muqaddam, haluk mubtada' muakhar. Paham insyaallah? Nah, itu syahidnya isim mabni alal fathi. Mafhum insyaallah? Sekarang yang mabni nama adh-dhamm. Wa ka qablu wa ba'du wa akhwatihima fi luzumid dhammi, dan seperti qablu wa ba'du dan saudari-saudari keduanya. Sudah kita lewati, akhwat maknanya adalah atsba'. Atsba' itu pengikut-pengikut keduanya dalam hal kadang i'rabnya, kadang lafadznya mirip seperti itu. Fi luzumid dhamm, di dalam apa? Senantiasanya dhammah. Qablu ba'du. Nah, para ulama menjelaskan wa akhwatihima itu adalah asma al-jihad sit, nama-nama 6 arah. Paham ya? Nah, diinginkan dengan akhwatnya adalah asma al-jihad sit, itu nama-nama arah yang 6. Antum tahu arah yang 6 ya? Yamina, shimala, fawqa, tahta, kemudian amama, wara'a. Nah, itu sebagian mengikuti sebagian. Paham ya? Nah, walaupun ada khilaf, itu sekedar menyebutkan aja. Sudah pahami ya? Nah, catatannya kapan? Qablu wa ba'du mabni. Karena ada yang kadang min qablin min ba'din, ya kan? Qablan ba'dan. Nah, kapan dia itu mabni? Ini. Idza udhifata wa hudhifal mudhaf ilaih wa nuwiya ma'nah duna lafdhi. Syaratnya ini. Apabila qablu dan ba'du itu dimudhafkan, kemudian dibuang mudhaf ilaihnya, diniatkan maknanya bukan lafadznya, sehingga nggak usah nyari lafadznya apa, karena lafadznya nggak diniatkan, niatnya maknanya aja, itu baru mabni. Disebutkan dalam syarah Qatrul Nada, kalau antum ingin merujuk sana, itu ada 4 keadaan, 3 keadaan mu'rab, 1 keadaan mabni. Yang mabni inilah yang disebutkan oleh beliau. Paham? Yang mu'rab yang antum sering antum qablin, ba'din, qabla dzalik, ba'da dzalik. Kalau ba'da dzalik, qabla dzalik kan jelas mudhaf ilaih kan lafadznya. Nah, ini mabni kalau apa? Kalau dimudhafkan tapi diniatkan mudhaf ilaihnya dibuang. Paham ya? Yang diniatkan hanya maknanya bukan lafadznya. Mudhaf ilaihnya dibuang, yang diniatkan maknanya bukan lafadznya, baru mabni dia. Berarti kalau diniatkan ada lafadznya, mu'rab. Ya, kembali ke situ, innamal a'malu binniyat. Lillahil amru, bukan Allah. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Mabni kan itu? Karena kita apa? Kita meniatkan dia itu mudhaf, cuman mudhaf ilaihnya dibuang, diniatkan maknanya bukan lafadznya. Seakan-akan lillahil amru min qablu dzalik wa min ba'du dzalik, seakan-akan. Itu seakan-akan aja. Paham maksudnya ya? Berarti menunjukkan mabninya kapan? Kalau diniatkan kedua-duanya mudhaf, dibuang mudhaf ilaihnya, diniatkan maknanya bukan lafadznya. Paham insyaallah? Yang terakhir, waka man wakam fi luzumis sukun wa huwa aslul bina. Dan seperti kam sama man. Man sama kam di sini. Man sama kam. Mannya mana apa? Man istifhamiyah. Man anta? Man anta? Boleh enggak? Anta man? Boleh enggak, Sam? Enggak boleh, karena man ini
ism istifham punya hak musadarah, hak yang didahulukan. Sehingga kalau diakhirkan kita menghilangkan haknya enggak boleh. Man anta, seperti itu. Siapa kamu? Bukan anta man. Kamu siapa? Paham? Tadi man anta. Nah, itu man ism istifham mabni ala sukun fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Anta mubtada muakhar. Paham? Kam itu juga kam istifhamiyah. Biasanya kam kitaban qara'tahu. Kam kitaban ishtaraita. Berapa kitab kamu beli? Paham ya? Itu nanti mabni al-fathi fi mahalli nasbin. Apa lebih muqaddam. Paham ya? Nah, karena nanti kam kitaban qara'ta, takdirnya qara'tu arba'ina kitaban. Jadi seakan-akan dia lebih muqaddam fi mahalli nasbin. Kitabannya tamyiz. Paham insyaallah? Ayo, jadi sudah kita selesaikan. Kata beliau wa huwa aslul bina. Kembali ke mana nih? Sukun. Dalilnya perkataan Al-Imam Ibnu Malik itu. Paham ya? Dalam Alfiyah Ibnu Malik sebutkan wa kullu harfin mustahiqun al-bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Hukum asal mabni mabniun ala sukun. Mahum insyaallah. Ayo, sudah aman. Sudah kita selesaikan secara global. Kalau masih ada iskal bisa ditanyakan ya, barakallahu fiik. Yang jelas itulah yang jelas disebut oleh beliau, walaupun enggak semuanya ada di sini. Mungkin antum bisa melengkapi dengan syarahnya. Kalau syarahnya bisa lebih lengkap, atau kitab Syudurud Dzahab bagus sekali itu. Atau mungkin atau merujuk lagi ke Mutamimah pakai syarahnya, tapi syarah Ahdal, Al-Kawakib, atau syarah Faqihi dalam kitab Fawaqih itu juga bagus sekali. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.